Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terakhir pada mata kuliah Sistem Peradilan Pidana. Saya Anuli Rubidawanti dan rekan saya Agiseu. Saya Naila Rista. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai materi pola koordinasi dalam sistem peradilan pidana. Nah, materi ini membahas bagaimana koordinasi antar aparat penegak hukum dilakukan agar dalam setiap tahapan penanganan perkara pidana melalui koordinasi yang baik, setiap aparat penegak hukum dapat menjalankan tugas dan kewenangannya secara selaras sehingga proses peradilan berjalan lebih efektif, memberikan kepastian hukum, serta tetap menjunjung tinggi keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Nah, untuk memahami koordinasi tersebut, kita akan perlu membahas mengenai konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu atau Integrated Criminal Justice System yang disingkat ICJS. Nah, ICJS sendiri merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh komponen penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, dan pemasyarakatan agar bekerja dengan satu kesatuan. Nah, dalam sistem ini setiap tahapan penanganan perkara mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan hingga pemasyarakatan saling berkaitan dan harus berjalan secara terkoordinasi. Melalui sistem yang terintegrasi dan koordinasi yang baik, setiap tahapan proses peradilan dapat berjalan secara berkesinambungan sehingga tujuan berupa keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia dapat tercapai. Nah, dari konsep tersebut dapat dipahami bahwa sistem peradilan pidana terpadu bukan hanya tentang banyaknya lembaga yang terlibat, tetapi juga bagaimana setiap lembaga bekerja sama sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Dengan adanya koordinasi yang baik, setiap lembaga dapat menjalankan perannya sesuai kewenangannya masing-masing, sehingga proses penanganan perkara berjalan lebih selaras dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Sistem ini juga berkaitan dengan prinsip due process of law, yaitu setiap proses hukum harus dilaksanakan secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, hak tersangka, terdakwa, korban, maupun masyarakat tetap terlindungi selama proses peradilan berlangsung. Nah, setelah memahami konsepnya, selanjutnya kita membahas mengenai tujuan penerapan dari ICJS itu sendiri. Tujuan pertama adalah memperkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum agar proses penanganan perkara berjalan secara terpadu dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Yang kedua, yaitu mempercepat proses peradilan sehingga lebih efektif dan mampu memberikan kepastian hukum. Sedangkan tujuan ketiga adalah melindungi hak asasi manusia dengan memastikan setiap tersangka, terdakwa maupun terpidana memperoleh perlakuan yang adil sesuai dengan prinsip due process of law. Nah, agar tujuan tersebut dapat tercapai, terdapat beberapa unsur penting dalam sistem peradilan pidana terpadu. Yang pertama adalah koordinasi, yaitu adanya kerjasama dan komunikasi antar lembaga penegak hukum. Yang kedua adalah sinkronisasi, yaitu menyelaraskan kebijakan, prosedur, dan tindakan agar proses penanganan perkara berjalan searah. Ketiga adalah integrasi, yaitu menyatukan seluruh komponen sistem peradilan pidana sehingga saling mendukung satu sama lain. Terakhir adalah diferensiasi fungsional, yaitu pembagian tugas dan kewenangan yang jelas kepada setiap lembaga sesuai fungsinya masing-masing. Nah, keempat unsur tersebut saling melengkapi dan menjadi dasar agar koordinasi dalam sistem peradilan pidana dapat berjalan secara efektif. Selain tujuan penerapannya, sistem peradilan pidana terpadu juga memiliki tujuan dalam pelaksanaannya. Tujuan pertama yaitu menegakkan hukum dan keadilan melalui kerjasama seluruh aparat penegak hukum. Kedua, itu menciptakan kepastian hukum dan memberikan manfaat bagi masyarakat melalui proses peradilan yang teratur dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga adalah melindungi hak asasi manusia dengan menjamin hak tersangka, terdakwa, korban maupun masyarakat selama proses peradilan berlangsung. Artinya, keberhasilan sistem peradilan pidana tidak hanya bergantung pada satu lembaga, tetapi juga pada koordinasi yang baik di setiap tahapan proses peradilan. Nah, setelah memahami konsep dan tujuannya, berikutnya kita melihat komponen utama dalam sistem peradilan pidana terpadu. Komponen pertama adalah kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan. Komponen kedua adalah kejaksaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang menjalankan fungsi penuntutan sebagai dominus litis. Ketiga adalah pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Selain itu, terdapat advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang memberikan bantuan hukum serta pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang melaksanakan pembinaan narapidana. Nah, meskipun memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda, kelima komponen tersebut harus saling berkoordinasi agar proses penanganan perkara pidana dapat berjalan secara terpadu. Next. Nah, kita mulai dari komponen pertama yang berperan dalam proses peradilan pidana, yaitu kepolisian. Berdasarkan pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyelidikan dilakukan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Selanjutnya, pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa penyidikan bertujuan mencari dan mengumpulkan alat bukti agar tindak pidana menjadi jelas serta menemukan tersangkanya. Selain itu, berdasarkan pasal 13 dan pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, kepolisian bertugas memelihara keamanan, menegakkan hukum, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Setelah penyelidikan selesai, hasilnya diserahkan kepada kejaksaan untuk diteliti sebagai dasar proses penuntutan. Disinilah koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan mulai berperan dalam memastikan perkara dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, setelah menerima hasil penyidikan, penanganan perkara dilanjutkan oleh kejaksaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, kejaksaan memiliki kewenangan melakukan penuntutan dan berperan sebagai dominus litis, yaitu pengendali perkara pidana. Dalam pasal 30, jaksa berwenang melakukan penuntutan demi mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Selain itu, kejaksaan juga berkoordinasi dengan penyidik melalui penelitian berkas perkara pada tahap P19 dan P21 untuk memastikan berkas telah lengkap sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Nah, melalui koordinasi tersebut, jaksa memastikan perkara yang dilimpahkan ke pengadilan telah memenuhi persyaratan. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jaksa juga bertugas melaksanakan eksekusi putusan tersebut. Selanjutnya kita membahas mengenai dominus litis. Nah, prinsip ini menempatkan jaksa penuntut umum sebagai pengendali perkara pidana khususnya pada tahap penuntutan. Jaksa memiliki kewenangan untuk menilai kelengkapan berkas perkara, memberikan petunjuk kepada penyidik apabila masih terdapat kekurangan, dan menentukan apakah perkara sudah layak dilimpahkan ke pengadilan. Oleh karena itu, koordinasi antara kepolisian dan juga kejaksaan menjadi sangat penting agar proses penanganan perkara berjalan efektif, berkas perkara tidak bolak-balik dikembalikan, dan penuntutan dapat dilakukan tepat waktu. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, proses selanjutnya dilakukan di pengadilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal tersebut ditegaskan pada pasal 1 ayat 1, pasal 3 ayat 1, pasal 5 ayat 1 yang mengatur bahwa hakim harus bebas dari campur tangan pihak lain serta wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Nah, dalam sistem peradilan pidana, pengadilan berperan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara secara independen. Dengan demikian, putusan pengadilan menjadi penghubung ke tahap berikutnya, yaitu pelaksanaan putusan oleh jaksa dan pembinaan oleh lembaga pemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga yang Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga tetap berlangsung hingga seluruh proses peradilan pidana selesai. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Naila. Baik, dalam slide ini kita akan membahas tentang dua komponen yang juga penting dalam sistem peradilan pidana terpadu, yaitu advokat dan pemasyarakatan. Advokat berperan memberi bantuan hukum kepada tersangka maupun terdakwa. Kehadiran advokat bertujuan untuk menjamin bahwa setiap orang memperoleh hak pembelaan yang layak sehingga proses peradilan berlangsung secara adil atau fair trial. Dengan demikian, advokat menjadi penyeimbang agar kewenangan aparat penegak hukum tidak disalahgunakan. Sementara itu, pemasyarakatan merupakan tahap akhir dalam sistem peradilan pidana. Lembaga pemasyarakatan tidak hanya menjalankan pidana penjara, tetapi juga melakukan pembinaan terhadap narapidana agar mereka dapat memperbaiki diri dan kembali diterima oleh masyarakat. Jadi, tujuan akhirnya bukan sekedar menghukum, tetapi juga merehabilitasi dan melakukan reintegrasi sosial. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang pola koordinasi. Pola koordinasi merupakan mekanisme kerjasama dan komunikasi antar lembaga penegak hukum dalam menangani suatu perkara pidana.
Lembaga yang terlibat meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan. Adanya koordinasi bertujuan agar setiap lembaga dapat menjalankan tugasnya secara selaras sehingga penanganan perkara berjalan lancar dari awal hingga akhir. Selain itu, koordinasi juga mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan dan mempercepat penyelesaian perkara. Nah, dalam pelaksanaan pola koordinasi ini didasarkan pada beberapa prinsip utama. Yang pertama adalah diferensiasi, yaitu setiap lembaga memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda sesuai fungsinya. Yang kedua, kesatuan, artinya meskipun memiliki fungsi yang berbeda, seluruh lembaga tetap bekerja pada suatu sistem yang sama dengan tujuan yang sama. Yang ketiga adalah koordinasi, yaitu adanya komunikasi dan penyelarasan tindakan agar proses penanganan perkara tidak berjalan sendiri-sendiri. Dan yang keempat adalah kesetaraan, yang berarti tidak ada kelembagaan yang lebih tinggi secara mutlak dalam sistem koordinasi. Masing-masing memiliki kedudukan sesuai kewenangannya. Kemudian, prinsip yang terakhir adalah saling melengkapi. Artinya, setiap lembaga mendukung lembaga lainnya sehingga tujuan penegakan hukum dapat tercapai secara optimal. Lalu, koordinasi antar lembaga dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk. Yang pertama, melalui pertukaran informasi, yaitu penyampaian data dan perkembangan perkara antar lembaga. Lalu yang kedua, konsultasi, yaitu diskusi untuk menyamakan pemahaman apabila terdapat perbedaan penafsiran terhadap suatu perkara. Yang ketiga, adanya kesamaan standar sehingga setiap lembaga menggunakan prosedur yang selaras dalam menangani perkara. Dan yang terakhir adalah sinkronisasi tindakan, yaitu penyelarasan langkah antar lembaga agar proses penanganan perkara berjalan efektif tanpa terjadi tumpang tindih kewenangan. Nah, pola koordinasi dalam sistem peradilan pidana memiliki dasar hukum yang jelas. Yang pertama, terdapat KUHP baru yang mengatur mekanisme koordinasi antar lembaga secara lebih modern melalui sistem yang terintegrasi dan berbasis digital. Dengan adanya pembaruan tersebut diharapkan koordinasi antar aparat penegak hukum menjadi lebih efektif. Kemudian, terdapat KUHP lama, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang menjadi dasar pelaksanaan hukum acara pidana di Indonesia. Selain itu, terdapat KUHP nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang memperbarui hukum pidana material sesuai perkembangan masyarakat. Lalu timeline perkembangan hukum sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia. Pada tahun 1981, lahir KUHP sebagai dasar hukum acara pidana nasional. Kemudian pada tahun 2023 disahkan KUHP nasional yang menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda dan lebih menyesuaikan dengan nilai keadilan serta hak asasi manusia. Selanjutnya, pada tahun 2025 diperkenalkan KUHP baru yang memperkuat koordinasi antar lembaga sekaligus mendorong digitalisasi proses peradilan. Perkembangan tersebut dilanjutkan pada tahun 2026 hingga sekarang dengan penerapan sistem informasi terpadu yang memungkinkan pertukaran data secara elektronik. Dengan demikian, sistem peradilan pidana diharapkan menjadi lebih cepat, transparan, dan terintegrasi. Mengenai pembagian fungsi setiap lembaga dalam sistem peradilan pidana terpadu, kepolisian bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk menemukan peristiwa pidana, mengumpulkan alat bukti, dan menetapkan tersangka. Lalu kejaksaan berperan sebagai penuntut umum sekaligus pengendali perkara atau dominus litis. Selanjutnya, pengadilan bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara secara independen. Dan advokat memberikan pendampingan hukum kepada tersangka maupun terdakwa agar hak-haknya tetap terlindungi. Sedangkan pemasyarakatan
melaksanakan putusan pengadilan serta melakukan pembinaan terhadap narapidana. Meskipun tugasnya berbeda, seluruh lembaga tersebut saling berkaitan dalam satu sistem yang utuh. Catur wangsa terdiri dari 4 pilar utama sistem peradilan pidana, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan. Kepolisian sendiri menjadi pintu masuk sistem melalui penyelidikan dan penyidikan. Kejaksaan bertugas melakukan penuntutan serta mengendalikan perkara, dan pengadilan memeriksa serta memutus perkara secara independen, sedangkan pemasyarakatan melaksanakan pembinaan terhadap narapidana setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Keempat pilar tersebut harus bekerja secara terkoordinasi agar tujuan penegakan hukum dapat tercapai. Nah, untuk kewenangan kepolisian dalam KUHP baru, ini diatur dalam pasal 1 angka 2, pasal 1 angka 5, pasal 7, pasal 14, dan pasal 16. Dalam pasal-pasal tersebut disebutkan bahwa kepolisian memiliki kewenangan melakukan penyelidikan untuk mengetahui apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana. Apabila ditemukan cukup dasar, maka dilanjutkan dengan penyidikan untuk mengumpulkan alat bukti dan menemukan tersangkanya. Selain itu, penyidik juga memiliki kewenangan melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan sesuai ketentuan hukum. Hal yang penting dalam KUHP baru adalah adanya kewajiban penyidik untuk berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum sejak awal penyidikan melalui penyampaian SPDP. Dengan koordinasi sejak awal, proses penanganan perkara menjadi lebih efektif dan mengurangi kendala administratif. Nah, untuk kewenangan kejaksaan sendiri dalam KUHP baru, yaitu diatur pada dalam pasal 13, pasal 14, pasal 16, dan pasal 18. Dan dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa kejaksaan memiliki kewenangan utama melakukan penuntutan serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu, jaksa menjalankan fungsi dominus litis, yaitu mengendalikan jalannya perkara dan menentukan apakah suatu berkas perkara sudah layak dilimpahkan ke pengadilan. Lalu, kejaksaan juga melakukan pengawasan terhadap kelengkapan berkas perkara sejak tahap penyidikan dan berkoordinasi secara aktif dengan penyidik kepolisian. Tujuan koordinasi ini adalah memastikan alat bukti telah lengkap sehingga proses persidangan dapat berjalan lebih efektif, cepat, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Abi. Silakan. Baik, saya akan menggambarkan inti dari presentasi pada hari ini, yaitu kendala pada pola koordinasi sistem penegakan hukum atau sistem peradilan. Pertama-tama yang harus kita kenali adalah kewenangan pengadilan dalam KUHP baru. Dalam pasal 24 Undang-Undang 1945 itu menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 3-nya menjelaskan, pasal 3 dalam Undang-Undang 48 tahun 2009 menjelaskan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Kemudian prinsip independensi, yaitu hakim bebas dari intervensi pihak manapun dalam memeriksa, memutus, dan juga mengadili perkara. Kemudian dalam KUHP baru, di situ menjelaskan bahwa pengadilan itu berperan secara aktif dalam koordinasi sistem peradilan melalui sistem prasidang dan pengawasan berkas perkara. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme koordinasi dalam KUHP baru, terutama dalam pasal 58. Di sini untuk pola koordinasi terdapat beberapa pasal dan juga sangat luas, tapi dalam kelompok kami akan menggambarkan dari pasal 58 hingga pasal 63, yang dimana pasal-pasal itu tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi satu kesatuan yang utuh dalam mendorong kemajuan dari penegakan sistem peradilan ini. Kemudian untuk adanya peradilan yang baik dan konsisten, para penegak hukum harus lebih mencermati bagaimana pengaturan dan juga pembaruan dari KUHP baru, didukung dengan fasilitas yang lebih memadai agar terdapat sinkronisasi antara peraturan yang sudah ditetapkan pada
peraturan yang lama dan juga peraturan yang baru. Kemudian saya akan menjelaskan secara jelas bagaimana mekanisme koordinasi yang seharusnya dilakukan menurut KUHP baru, terutama dalam pasal 58. Dalam pasal 58 secara jelas menyebutkan bahwa penyidik wajib menyampaikan surat pemberitahuan dimulai penyidikan SPDP kepada penuntut umum sejak awal dimulainya penyidikan, paling lambat 7 hari setelah penyidikan dimulai. Nah, secara gambaran saya akan menggambarkan seperti ini. Dulu polisi menyelidiki kasus pencurian selama 2 bulan tanpa memberitahu kejaksaan saat berkas dikirim, dan kejaksaan menemukan bukti kurang sehingga berkas dikembalikan lagi. Proses ini berulang 2 kali sehingga kasus baru masuk pengadilan setelah 6 bulan. Sekarang setelah 7 hari polisi mulai menyelidiki, kejaksaan sudah tahu detail kasusnya. Jadi saat polisi menyusun berkas, kejaksaan sudah memberitahu bukti apa yang masih kurang, sehingga itu lebih mempermudah proses penyelidikan antara kedua belah pihak, polisi maupun jaksa. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme koordinasi KUHP baru dalam pasal 59, di mana dalam pasal 59 mengatur hubungan koordinatif antar lembaga penegak hukum secara digital. Nah, pada pasal ini merupakan pembaruan yang sangat signifikan karena itu membantu setiap penegakan hukum, di mana pada pasal ini menjelaskan bahwa pada mulanya pada KUHP yang baru, para penegak hukum harus secara manual dan juga secara transportasi mengirimkan semua berkas. Namun pada pasal 59 ini sudah ada pembaruan di mana tinggal mengupload pada media digital yang sudah difasilitasi. Sebagai gambaran, polisi dulu itu seperti yang saya jelaskan tadi, polisi harus mengantar berkas, misalnya berkas pembunuhan ke kantor kejaksaan yang berjarak 50 km misalnya, dengan mobil dengan jarak yang sudah disebutkan tadi. Kemudian saat jalannya macet atau hujan, pengantaran bisa saja tertunda berhari-hari. Nah, kadang berkas itu bisa rusak atau hilang di jalan. Kemudian dengan adanya pembaruan pada pasal 59 ini, sekarang polisi itu cukup mengunggah berkas ke sistem terpadu. Kejaksaan bisa langsung buka di kantornya dalam hitungan detik, dan juga setiap perubahan status kasus itu langsung terlihat dari semua pihak. Artinya, perubahan yang signifikan ini tidak hanya membantu kejaksaan dalam mengakomodasi semua kekeliruan, mengakomodasi setiap kesalahan, tetapi juga membantu koordinasi secara terpadu antara kepolisian dan juga kejaksaan. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme pola koordinasi menurut KUHP baru dalam pasal 60-62. Dalam pasal 60 yaitu rapat pra penuntutan, di mana penyidik dan penuntut umum wajib mengadakan rapat pra penuntutan untuk membahas kelengkapan berkas perkara sebelum pelimpahan. Nah, itu di mana guna memastikan kesiapan penuntutan secara bersama. Itu jika dikaitkan dengan kasus dulu itu penganiayaan berkas dikirim polisi ke kejaksaan, itu ditolak karena kurang saksi mata misalnya. Nah, itu dikirim lagi, ditolak lagi karena kurang surat keterangan medis. Artinya terjadi proses yang bolak-balik. Nah, dalam mekanisme pola koordinasi yang seperti ini, itu sudah langsung ada kedua belah pihak. Jadi mereka sudah langsung mengkonfirmasi ada kekurangan apa saja yang terdapat dalam pelaporan itu, sudah langsung dikonfirmasi dan juga sudah langsung ada penyelesaian. Baik, selanjutnya kita akan melihat bagaimana pola koordinasi dalam pasal 63, di mana pasal 63 itu mengatur peraturan teknis pelaksanaan koordinasi. Di situ menjelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara koordinasi operasional antar aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu diatur dengan peraturan pemerintah. Pada pasal 63 mendelegasikan pengaturan teknis koordinasi kepada peraturan pemerintah atau PP, di mana memastikan fleksibilitas implementasinya. Di mana yang pertama yaitu mengatur mekanisme operasionalnya, kemudian menjadi payung hukum bagi pembentukan forum koordinasi lintas lembaga, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan juga pemasyarakatan. Kemudian poin ketiga yang menjadi fleksibel implementasinya adalah menegaskan bahwa koordinasi bukan sekedar anjuran, melainkan kewajiban yang diatur secara teknis dan terukur. Selanjutnya adalah sarana koordinasi formal. Dalam sarana koordinasi formal ini yang menunjang yang kami kuliti ada 4 hal, yaitu pertama dalam forum Mahkum Jakpol, di mana dalam forum itu forum koordinasi resmi antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung,
Kepolisian Republik Indonesia, di mana untuk sinkronisasi kebijakan dan penyelesaian hambatan dalam sistem peradilan pidana yang terpadu. Kemudian MOU atau TKS, jadi Memorandum of Understanding dan perjanjian kerjasama antar lembaga dalam penegakan hukum ini sebagai dasar hukum koordinasi operasional yang di mana di situ ada pertukaran data dan standarisasi prosedur penanganan perkara. Kemudian ada sistem informasi terpadu yang tentu saja dimuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026, di mana platform digital terintegrasi yang menghubungkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan. Sistem penegakan hukum itu di mana untuk pertukaran data secara real time dan juga transparan. Kemudian yang terakhir adalah konektivitas digital, di mana adanya digitalisasi koordinasi antar institusi melalui SPDP elektronik, berkas perkara digital, dan sistem pelacakan perkara terpadu guna menghilangkan hambatan birokrasi dan mempercepat proses peradilan. Artinya, sarana koordinasi formal ini benar-benar sangat membantu dan juga sangat memungkinkan para penegak hukum untuk lebih cepat dan efisien untuk menangani perkara yang masuk. Next. Selanjutnya kita akan membahas inti dari pembahasan pada presentasi ini, yaitu adanya kendala terhadap koordinasi pada setiap unsur yang ada. Artinya walaupun pola koordinasi sudah dirancang sedemikian rupa baik, namun ada beberapa kendala yang kami dapati masih menjanggal dan juga masih mengganggu proses penegakan hukum itu sendiri. Yang dimana pada kepolisian menurut kami pola pikir sektoral itu masih dominan, di mana koordinasi yang dilakukan di akhir bukan sejak awal. Artinya walaupun dalam undang-undang diatur bahwa pola koordinasi harus dilakukan sejak awal, namun tidak bisa kita pungkiri bahwa kepolisian saat ini masih lebih berpikir mengikuti KUHP yang lama, di mana mereka lebih dominan dan juga melakukan koordinasi pada proses di akhir bukan di awal. Kemudian pada kejaksaan itu kendala yang didapati adalah penafsiran berbeda atas berkas perkara. Nah, itu yang memunculkan akhirnya terjadi berkas bolak-balik dari P19 dan hingga sebelum sampai ke P21 adanya proses bolak-balik yang dimana kejaksaan dan kepolisian di situ memungkinkan adanya kendala dalam kelancaran penegakan hukum itu sendiri. Kemudian pengadilan di situ masih ada peran koordinasi masih pasif, yaitu dia belum terlihat aktif dalam sinkronisasi antar instansi. Kemudian jika kita lihat pada pola koordinasi dalam advokat, itu masih dianggap sebagai pihak keluar sistem, yaitu masih adanya akses yang terbatas dalam menangani kasus. Kemudian koordinasi yang formal juga masih terbatas. Kemudian yang terakhir adalah lembaga masyarakat. Kendala yang terlihat dalam lembaga, khususnya pada penegakan hukum lembaga masyarakat, yaitu akses sangat terbatas dalam mekanisme koordinasi resmi sistem peradilan pidana. Next. Nah, kemudian jika 5 lembaga dalam penegakan hukum itu menjadi terpadu, maka ada pun kendala yang kami analisis dalam kelompok kami. Yang pertama adalah kendala normatif dan juga kendala struktural, yang menjelaskan bahwa adanya tumpang tindih kewenangan antar lembaga, di mana lemahnya regulasi teknis pelaksana dan belum adanya sistem informasi terpadu yang mengikat seluruh komponen peradilan pidana. Kendala yang kedua adalah kendala prosedural dan kultural. Pola pikir sektoral tiap institusi, perbedaan penafsiran prosedur, budaya kerja yang tidak kolaboratif, serta minimnya forum koordinasi rutin antar aparat penegak hukum. Artinya kendala prosedur dan kendala kultural ini berhubungan dengan kendala normatif dan struktural yang sudah saya jelaskan di atas. Kemudian menurut analisis kami, perubahan norma hukum saja itu tidak cukup. Diperlukan transformasi struktural, digitalisasi sistem, dan perubahan mindset seluruh aparat agar ICJS berjalan efektif dan berkeadilan. Kemudian kami menawarkan arah perbaikan sesuai dengan apa yang sudah tadi kami bedah. Arah perbaikan yang ingin kami tawarkan adalah pertama-tama menyangkut peraturan dan juga koordinasi, di mana seharusnya ada penyusunan peraturan pelaksanaan KUHP baru, di mana mewajibkan koordinasi itu, apalagi antar lembaga, harus dikoordinasikan sejak tahap awal penyelidikan, serta memperjelas mekanisme pertanggungjawaban institusional dalam setiap tahapan proses peradilan pidana.
Kemudian kami juga memberikan saran terhadap arah perbaikan pada bagian sistem informasi terpadu. Membangun yaitu menyangkut pembangunan sistem informasi terpadu dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 yang menghubungkan pilar-pilar penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan untuk secara real time dalam transparansi di mana itu untuk membentuk efisiensi dan juga penanganan perkara. Kemudian arah perbaikan yang ketiga adalah pada bagian budaya dan juga umpan balik. Pada bagian ini, menurut kami harus adanya dorongan perubahan budaya secara kolaboratif seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Adanya peraturan formal yang sudah menjalankan secara baik, mengatur secara baik, harus ada pola koordinasi sejak awal hingga akhir. Namun sampai sekarang masih juga kita dapati bahwa setiap instansi masih lebih dominan terhadap, masih lebih fokus untuk dominan terhadap kerja mereka dan juga tugas pokok mereka, sehingga koordinasi masih belum terjamin. Artinya kolaboratif antar institusi itu belum terdorong adanya perubahan yang besar. Kemudian membentuk mekanisme umpan balik berkala. Jadi ketika adanya pelaporan harusnya umpan balik tidak hanya sekali tapi berkala. Artinya selalu memastikan dan juga selalu mengkonfirmasi apa saja yang masih perlu diperbaiki dan kendala apa saja yang masih harus diselesaikan. Kemudian harus adanya penguatan terhadap kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan lintas lembaga demi terwujudnya ICJS yang lebih efektif. Baik, demikian presentasi dari kelompok terakhir terkait kendala pola koordinasi dalam sistem peradilan pidana. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dan juga hal yang kurang berkenan. Saya tutup sebagai akhir dari presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.